mengepung Israel kebanyakan berlambangkan bulan sabit. Dan mereka adalah bangsa-bangsa pilihan neraka, memusuhi bangsa pilihan surga. Mereka akui Israel adalah bangsa pilihan surga, tetapi mereka perangi habis-habisan. Wajarlah, itu kelanjutan peperangan yang tadi saya utarakan. Itu kelanjutannya di bumi. Simbol bulan bintang dan atau teks bismillah. Ini teks bismillah, saudara, selalu hadir di puncak-puncak masjid. Nah, ini dongengan Muhammad tentang batu hitam, Hajar Aswad. Batu ini asalnya berwarna putih susu, dibawa turun dari langit oleh malaikat Jibril. Dibawa turun loh, terhormat sekali itu batu. Ditempatkan di pojok Ka'bah ini, lalu perlahan-lahan warnanya berubah menjadi hitam legam. Ini batu hitam. Sebetulnya batunya yang ada di dalam sini. Ini adalah cungkup. Cungkupnya terbuat dari perak dan dicium oleh haji. Saudara yang mengerti kuil-kuil Hindu, mestinya Anda lihat di situ selalu ada lingga dan yoni. Lingga itu simbol kelamin laki-laki, yoni simbol kelamin perempuan. Dan ini adalah yoni. Gak heran orang pulang haji balik ke Indonesia pengen kawin lagi. Ini menjelaskan gejala-gejala itu. Nah, bahasa astronomi untuk batu hitam, bahasa astronominya meteorite. Tetapi kanak-kanak yang melihat ada yang jatuh, dia akan katakan apa? Ada bintang jatuh. Tetapi Wahyu menggunakan bintang sebagai simbol untuk malaikat. Jadi ada malaikat yang jatuh. Nih, ini malaikat yang jatuh simbolnya, jatuh dari langit. Lalu calon haji datang mencium, lalu katakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ini tata cara haji. Jadi siapa Allah itu? Anda harus ngerti ini. Siapa Allah itu? Lalu berapa banyak orang Kristen yang masih bilang Yesus anak Allah. Itu membuat tangisan Yesus tambah lagi. Dongengan Muhammad dilanjutkan. Batu ini asalnya berwarna putih seperti susu, perlahan-lahan berubah warna menjadi hitam legam, sebab batu itu menyerap semua dosa orang yang menciumnya. Cantik sekali batu, khasiatnya luar biasa itu. Kalah semua jimat-jimat yang pernah saudara dan saya mungkin simpan di masa lalu ya. Dan memang ini dipersaksikan oleh para haji. Mereka merasa dosanya terhapus karena mencium batu. Perhatikan kata merasa, saudara. Lihat artinya, pengorbanan Yesus menyerap dosa umat percaya. Amin. Bukankah itu doktrin Kristen? Menyerap dosa, diserap, dihabiskan. Dan ini disangkali oleh Muhammad. Sedihnya, mereka menolak pengorbanan Yesus, tetapi mereka mengakui pengorbanannya para jihad. Seorang pembom bunuh diri, kalau dia sudah mati, bomnya meledak, dikatakan bersama dengan dia 70 orang kerabatnya boleh ikut ke surga. Juru selamat mereka adalah para jihad. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat, anti Kristus lagi. Para pengikut Yesus bukan merasakan. Kalau saudara merasakan dosamu sudah dihapuskan, itu bisa jadi bohong. Para pengikut Yesus mengetahui. Merasakan dan mengetahui beda, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kecemaran. Jika kita mengaku dosa kita, ketahuilah. Nggak tertulis, tapi tersirat ada di situ. Saya tahu dosa manipulasi antara merasa dan mengetahui. Dan itulah sihir atas Silom. Sihir. Kasihanilah mereka. Jangan takuti. Apa atau siapa binatang pada Wahyu pasal 13 ayat 18? Alkitab mencatat bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, apa yang sebenarnya di dalamnya?
Sebelum kita ke sana, tolong baca dulu ini. Pesan ini. Bisa baca? Habdanin pegai ini al-nas. Apa? Siapa yang bisa baca? Hah? Kenapa bisa baca? Hurufnya sudah saya balik-balik. Kenapa bisa baca? Itulah permainan mental manusia. Walaupun hurufnya dibalik-balik, saudara masih bisa baca. Nah, sekarang kita masuk kepada kebenaran biblical itu. Tidak ada nasi goreng ini malam hari, Bu. Pagi nanti nasi goreng. Di Alkitab saudara tertulis angka 666. Tetapi di dalam bahasa Gerika ada tanda ini ki, ada tanda ini si, dan ini ada tanda stigma. Bukan sigma, stigma. Apakah ini huruf Gerika? Anggapan kebanyakan orang ini adalah huruf Gerika. Kita akan melihat apakah anggapan itu benar. Pada manuskrip yang paling tua tidak dapat dipastikan bahwa 3 simbol yang Yohanes cantumkan ini adalah benar-benar huruf Gerika. Tidak bisa dipastikan. Lihat apa yang tertulis pada Codex Sinaiticus. 3 simbol dari Codex Sinaiticus di kanan ini segera dianggap 3 huruf Gerika. Chi, Xi, dan stigma. Ini Chi, ini Xi, dan ini stigma. Hanya apakah ini bisa dianggap huruf Gerika karena Yohanes menuliskan kitab Wahyu dengan tulisan Gerika? Belum tentu. Kalau ini huruf Gerika harus bisa dibaca. Perkataannya apa? Perkataannya apa? Dan tidak bisa dibaca dalam huruf Gerika dan bahasa Gerika. Dan coretan-coretan di bawahnya menjadikan anggapan itu tidak dapat dibenarkan, tidak absah, kata orang di Timur Tengah. Rupanya simbol ini hasil Yohanes menggambar, bukan menulis huruf, menggambar dari suatu video sorgawi yang dia tonton di dalam visinya di Pulau Patmos. Bisa jadi dia lihat itu orang-orang yang pasukan tadi dalam video Anda lihat itu pakai ikat kepala begini. Di lengannya ada huruf-huruf itu, ada simbol-simbol itu, digambar saja oleh Yohanes. Makanya ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini membatalkan bahwa ini huruf Ki. Tanda ini membatalkan bahwa ini huruf Si. Ini Ki, ini Xi. Bukan, itu bukan huruf Gerika. Pada manuskrip yang lebih muda, di bawah simbol-simbol itu terdapat penambahan 666. Manuskrip yang lebih muda. Nampak bahwa si penyalin menambahkan ilmu. Enak. Saudara tahu apa itu numerologi? Itu ilmu perdukunan. Umur saya 10 tahun waktu saya jalan pulang sekolah selalu lewat dari Keramat sana tuh. Nongkrong saya lihat dukun-dukun itu dihitung. Namanya siapa, Dek? Sianu, ditulis. R harganya sekian, A harganya sekian. Numerologi itu ilmu sihir. Tidak mungkin Tuhan yang kita sembah menyetujui ada sihir di dalam Alkitabnya, di dalam Wahyunya. Numerologi kekejian di hadapan Raja Sorga. Toh si penyalin sudah menambahkannya. Lihat, ini namanya infiltrasi iblis ke dalam penulisan, penyalinan, penterjemahan Alkitab. Walid Syubat, mantan teroris, orang Palestina beroleh pencerahan. Mampu menafsirkan, bukan, mampu membacanya. Sewaktu mata Arabnya melihat simbol ini, batinnya berseru, itu Allah. Spontan saja, itu Allah. Seperti saudara tadi bisa mengatakan apa? Nasi goreng hidangan pagi ini, hurufnya udah dibalik-balik. Dan simbol ini hanya diputar. Ini Xi. Ini Xi. Sama dengan simbol ini. Tetapi begitu diputar ke kiri dengan 90 derajat sudah jadi Allah. Mata Arabnya Walid Syubat dipakai Tuhan untuk memecahkan misteri siapa binatang itu. Binatang itu adalah sistem tata kehidupan Muslim. Dan ini